Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Frankie Chua Series. Senang sekali karena bisa ketemu lagi sama teman-teman secara virtual di video ini. Harapannya semoga teman-teman dan keluarganya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing tentang satu aktivitas yang lagi aku lakukan dan lagi aku coba untuk bangun kebiasaannya, dan aku lagi latihan nih untuk melakukan aktivitas ini. Pada kepo nggak apa? Nih aku kasih tahu. Aku sedang menjalani latihan meditasi. Wih, mungkin ada beberapa yang udah familiar ya, meditasi. Kayaknya pernah denger nih, atau mungkin ada nggak tahu, meditasi, apanya tuh? Nah, jadi gini teman-teman, aku mau bahas tentang meditasi dari sisi diri aku, yang aku lakukan, dari pengalaman aku. Dan aku mau sharing ke teman-teman. Mungkin konteksnya yang akan aku sharing adalah, meditasi itu sebenarnya apa sih? Nah, kemudian siapa yang bisa melakukan meditasi? Kemudian yang ketiga adalah, emang ada manfaatnya kalau kita melakukan meditasi? Nah, yang keempat, caranya gimana untuk melakukan meditasi? Nah, jadi bisa begitu teman-teman untuk isi dari konten di sini. Yang pertama tentang pengertian terlebih dahulu, pengertian meditasi. Sebenarnya ini meditasi itu mirip-mirip juga dengan ilmu psikologi, ilmu kejiwaan gitu ya teman-teman, karena kan berkaitan juga dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan tubuh kita, dengan ketenangan diri kita. Nah, teman-teman juga mungkin kalau lagi yoga juga ada sesinya sendiri kan untuk tenang, hening. Nah, itu konsepnya sama teman-teman. Jadi intinya meditasi itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai sebuah konsentrasi. Nah, jadi kita memfokuskan pikiran kita pada satu objek. Jadi kita fokus tuh, kita konsentrasi. Nah, jadi kayak misalnya lagi belajar kita konsentrasi, atau misalnya kita lagi makan, kita fokus, kita sadar penuh kalau kita sedang makan. Nah, itu bisa masuk dalam konteks meditasi. Jadi meditasi intinya adalah teman-teman bisa fokus, menyadari secara penuh. Jadi teman-teman fully aware tentang apa yang sedang dilakukan. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngarahin tuh fokusnya ke satu objek. Objeknya apa? Bebas. Nah, kalau dalam konteks latihan aku latihan dengan menggunakan objek pernapasan. Jadi meditasi aku adalah aku mencoba memfokuskan pikiran aku untuk mengamati keluar masuknya nafas. Wih, kenapa harus diamati? Ya, karena kan kita kan makhluk hidup ya, kita bernafas kan, ada oksigen, CO2, seperti itu ya pertukarannya teman-teman. Tapi ternyata kadang kita nggak menyadari nih, kita nggak sadar penuh tentang kehidupan kita sendiri. Jadi kita kayak misalnya tersibukkan oleh aktivitas, jadi kita nggak tenang, nggak enjoy, nggak relax. Nah, meditasi di sini yang aku lakukan bisa membantu untuk meredakan hal-hal tersebut yang tadi stres, nggak enjoy. Karena aku bisa sadar penuh tuh, aku sadar, menyadari kayak sekarang tuh lagi ngapain sih, seperti itu. Dan bisa lebih kontrol emosi lebih bagus juga. Nah, itu yang kedua, poin yang kedua adalah siapa sih yang boleh melakukan meditasi? Sebenarnya semuanya boleh melakukan meditasi. Nggak harus terpaku pada satu golongan tertentu. Ini universal, semua orang bisa coba untuk melakukan meditasi. Bahkan kalau teman-teman lihat di barat sana ya, di negara-negara barat, itu udah banyak banget tuh pertemuan-pertemuan untuk melakukan meditasi. Kenapa? Karena mereka ingin mencoba untuk mengendalikan diri, emosi, lebih tenang, dan lebih harmonis. Jadi semua orang juga memasukkan meditasi jadi sebuah lifestyle kalau di barat sana. Nah, di sini kita juga boleh nih teman-teman untuk latihan. Kita coba yuk sama-sama untuk fokus, sama-sama tingkatin konsentrasi, sama-sama untuk menyadari diri kita, kelebihan, kekurangan, refleksi, dan lain sebagainya, bersyukur. Nah, bisa masuk ke situ. Yang ketiga, manfaat meditasi itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau aku boleh bilang manfaat meditasi itu ya sebenarnya kita nggak mendapatkan apa-apa sih, tapi malah kita melepas. Wih, malah bingung dong. Wih, manfaatnya apa? Kita nggak dapat apa-apa, tapi malah melepas. Wih, apa sih yang dilepas? Nah, yang dilepas adalah keegoisan diri kita. Jadi, hal-hal negatif dalam diri kita tuh bisa kita lepas. Kenapa? Karena dengan meditasi, kita bisa menyadari diri kita secara sepenuhnya. Kita tahu kita sedang apa, kita tahu kita berbicara apa sama orang lain, karena kita sadar. Kan banyak tuh orang yang keceplosan, kemudian kadang ngomong sesuatu nggak dipikirin terlebih dahulu, nggak disadari terlebih dahulu, ternyata akibatnya jelek, menyakiti hati orang lain, atau tidak maksimal dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar fokus, kita benar-benar konsentrasi,
kita bisa melepaskan noise-noise seperti itu sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, apa yang kita lakukan. Itu bisa masuk semua di sana. Jadi bagus banget nih kalau kita bisa latih meditasi, kita bisa melepas keegoisan kita, kemudian kita juga punya kesadaran penuh, konsentrasi kita lebih kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mau kerja lebih fokus, karena sadar. Jadi kan biasa kita terombang-ambing ya dengan pikiran, kita lagi kerja, kedistraksi, ada WhatsApp masuk, ada DM Instagram masuk. Nah, tapi kalau misalnya kita latihan untuk fokus, sadar penuh, maka kita bisa memantau. Oh, saya memang lagi kerja. Kalau saya lagi kerja, saya jangan terdistraksi oleh hal yang lain. Nanti bisa mengganggu pekerjaan saya. Nah, jadi dia menyadari itu teman-teman. Orang-orang itu akan menyadari lalu fokus kerjanya. Nah, jadi bisa begitu teman-teman. Sama dengan hubungan berinteraksi sama orang lain, ketika kita punya konsentrasi atau fokus yang bagus, ya kita nggak akan salah arah, tetap akan nyambung gitu ya teman-teman. Lalu kita juga lebih bisa mengendalikan emosi kita. Kenapa? Karena kita kan menyadari posisi kita seperti apa, kondisi atau saat ini situasi perasaan hati kita seperti apa. Sehingga kalau misalnya kita dapat pujian, itu kita tidak tinggi hati, nggak sombong. Kalau misalnya kita dicaci atau dikasih kritik, kita nggak sakit hati juga. Kenapa? Karena kita fokus. Kan kadang kebanyakan orang terbawa perasaan ya teman-teman. Dipuji sedikit, langsung sombong tuh. Kelakuannya nggak karuan. Ketika dikritik, langsung sakit hati, ngedown, ya, kurung diri di kamar 10 hari 10 malam gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya kesadaran diri, yang kita dapatkan dengan latihan tadi, latihan fokus, salah satu meditasi, maka ketika kita dipuji orang, maka kita akan tahu, oh ini adalah reminder, aku nggak boleh sombong, aku harus bersyukur. Sebaliknya, kalau kita dikritik orang, kita akan langsung evaluasi diri, fokuskan, fokus, dia mengkritik bagian A, ternyata benar, saya memang kurang di bagian A, thank you ya kritiknya, saya bisa improve lagi. Tapi kalau misalnya yang dikritiknya nggak benar, ya udah, berarti kita jangan ambil, kita nggak usah pedulikan hal tersebut. Nah, jadi ini penting banget nih teman-teman, bisa bantu banget manfaat kita untuk menjalani kehidupan supaya lebih oke, emosi lebih rileks, lebih tenang, mengambil keputusan juga lebih bagus, konsentrasi, fokus, efektivitas, produktivitas juga lebih akurat, bisa gitu. Yang keempat, kalau mau belajar meditasi gimana sih caranya? Nah, aku mau share ini ya ke teman-teman. Jadi aku kan setiap hari lagi coba setiap hari untuk bermeditasi. Jadi lagi coba untuk belajar fokus, belajar pengendalian diri. Caranya sebenarnya teman-teman mau belajar dari guru-guru, mau belajar dari buku, mau belajar dari ahli, ikut komunitas, itu sebenarnya banyak. Di YouTube video juga banyak. Nah, kalau yang aku lakukan adalah, biasanya aku akan mengambil posisi duduk terlebih dahulu. Jadi aku duduk, aku relax badan aku, lalu punggung aku tegapin begini. Jadi punggungnya tegak, nggak bongkok gitu ya. Kalau bongkok takutnya ngantuk, jadinya ketiduran. Terus kaki kesemutan gitu-gitulah, banyaklah kendala-kendalanya. Tapi aku berusaha untuk tegap nih. Nah, aku tegap. Setelah aku tegap, aku berusaha cari posisi yang nyaman. Nih, udah nyaman nih, baru kita mulai untuk melakukan meditasi. Biasanya aku tutup mata sih. Setelah aku tutup mata, aku coba untuk fokuskan pikiran aku ke pernafasan. Jadi kalau nafas masuk, lagi tarik nafas, aku sadarin, oh ini nafas masuk. Kemudian ketika keluar, nafas kita keluar kan lewat di hidung sini ada berasa ya, ada berasa udara. Kita sadari juga, oh ini nafas keluar. Jadi lama-lama teman-teman akan semakin tenang. Semakin tenang nanti nafasnya juga semakin natural, semakin halus. Jadi teman-teman bisa diam mungkin 3 menit, 5 menit, 10 menit, bisa latihannya bertahap aja. Kalau aku biasa ya, mulai dulu yang gampang 5 menit terlebih dahulu. Jadi aku coba tenang, aku pejamin mata, aku fokus nih. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, di situ aku merasakan ketenangan, kebahagiaan. Nanti muncul tuh hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini bagus banget buat tubuh kita, supaya kita bisa awet muda, bisa bahagia, happy, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa tuh latihan seperti itu, nafas masuk, nafas keluar. Nah, itu kita sadarin aja. Sadari, kita biarkan secara alami, secara normal.
Terus kadang ada kepikiran nih, oh lagi fokus nih, lagi pikirin nafas masuk, lagi sadarin nafas keluar, tiba-tiba kepikiran, kayaknya aku mau makan ini deh. Nah, pikiran kita kayak udah kemana-mana gitu kan, bercabang-cabang. Nah, itu menandakan kalau pikiran kita fokusnya belum optimal. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa teman-teman. Itu hal yang wajar. Karena kan aktivitas kita banyak banget. Jadi kalau pikiran kita kepikiran banyak hal ya sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita latihan, coba kita sadari. Oh, ini pikiran aku lagi mikirin nanti lagi mau makan A, makan B. Oke, aku nanti dulu ya pikiran itu. Aku balik lagi ke pernafasan. Jadi teman-teman bisa kendaliin lagi. Kalau pikirannya itu berpindah fokus ke hal yang lain, teman-teman balikin lagi ke nafas. Nah, nanti kan kita fokus lagi meditasi, lagi tarik nafas, lagi keluarin nafas, kepikiran hal lain, langsung disadarin aja. Oh begini ya, pikirannya lagi berpindah fokus ke sini. Oke, aku balik lagi dulu ke nafas. Nah, akhirnya teman-teman lakukan lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Gitu teman-teman, bisa teman-teman praktekkan, lakukan di rumah masing-masing atau dimanapun hal yang teman-teman nyaman ya untuk melakukan hal ini, dimanapun itu bebas. Untuk frekuensi latihannya teman-teman mau latihan setiap hari boleh, sehari 2 kali boleh, seminggu sekali boleh, bebas. Sebenarnya nggak ada aturan, nggak ada apa-apa, aku cuma sharing ini karena aku merasa ya manfaatnya positif banget nih untuk membantu kesadaran kita lebih bagus dan kita juga bisa lebih fokus. Gitu teman-teman. Mungkin ini sedikit yang aku bisa sharing tentang hal atau pengalaman pribadi yang sedang aku jalani, yang aku lakukan. Nah, kalau teman-teman juga lakukan, terus ada pertanyaan atau ada update, boleh banget kita sharing aja, taruh aja di kolom komentar, nanti kita diskusi ya. Karena kan ini sifatnya positif ya, untuk kebaikan kita bersama. Gitu teman-teman. Demikian video YouTube ini saya buat. Kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan bagikan. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan sampai jumpa teman-teman.